Shalom, saudari kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya kabarnya baik dan luar biasa karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita kembali lagi mau datang ke hadapan Tuhan, mendengar suaranya, mau belajar kembali lagi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan sebagai sumber hikmat dan sumber kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kembali lagi kami datang dengan kerendahan hati kami, menghadap Engkau Raja segala Raja. Bicaralah dan ajar kami Tuhan melalui kebenaran-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati pikiran kami yang terbuka, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu. Kami undang Roh Kudus juga ada menyertai kami. Kami siapkan hati kami semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema rumah kita hari ini adalah beritakan kabar baik. Diambil dari Roma 10 ayat 8-15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat seorang misionaris dari Kanada bernama John Geddy memberikan diri untuk memberitakan Injil di Kepulauan Vanuatu, Samudra Pasifik bagian selatan. Sejak ia datang, hanya satu hal yang dilakukan setiap hari, yaitu berbagi tentang Kristus yang telah mati dan bangkit kepada orang-orang Vanuatu yang belum pernah mendengarnya. Perjuangannya berpuluh-puluh tahun di sana berbuah nyata. Geddy yang mempelajari bahasa mereka dari nol, akhirnya berhasil menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Vanuatu. Dengan itu, ia telah membawa ribuan orang mengenal, percaya, serta menjadi pengikut Kristus. Geddy setia melayani di pulau itu hingga akhir hayatnya. Saat ia meninggal, orang-orang memasang plakat peringatan bagi Geddy di gereja mereka yang bertuliskan, ketika Geddy datang dan mendarat pada tahun 1848, di sini tidak ada orang Kristiani. Tetapi ia berpulang pada tahun 1872. Di sini tak ada lagi orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan memberitakan kabar baik adalah panggilan buat kita semua. Langkah pertama yaitu percaya bahwa Kristus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah langkah awal kita. Lalu saat kita sudah diselamatkan, pantaskah kita berdiam diri yang telah menerima anugerah keselamatan ini? Sebaiknya kita mulai melangkah di langkah kedua, yaitu kita mulai menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita temui dalam hari lepas hari, agar ada orang-orang yang akhirnya menemukan pengharapannya kembali, ada yang dikuatkan, bahkan ada orang-orang yang mengalami pemulihan dan berujung menerima kehidupan yang kekal. Jika kabar baik ini sudah sampai kepada hidup kita, mari kita kembali mentransfer kabar baik itu hingga banyak orang akhirnya bisa mengenal kasih Tuhan dan menerima janji Tuhan untuk hidup yang kekal.
Mari kita sambut panggilan ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, berdoa dan melangkah, menemui jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau menerima panggilan-Mu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Beri kami kekuatan, kesanggupan, keberanian. Beri kami Roh Kudus menyertai kami saat apa yang kami beritakan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada jiwa-jiwa yang kami boleh tuai, ada jiwa-jiwa kami boleh hasilkan saat kami mulai melangkah. Ajar kami Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik sampai akhir kehidupan kami. Pagi hari ini kami juga datang mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kami semua. Hidup kami diberkati untuk jadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.